Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dashcam. Tapi untuk sebelumnya, jangan lupa ya untuk klik subscribe, aktifkan tanda loncengnya, serta like dan komen videonya. Pernah nggak sih kalian kepikiran dashcam itu apa dan penting nggak ya? Kalau menurut saya pribadi, dashcam itu penting karena apa? Karena dengan dashcam kita bisa merekam segala sesuatu apapun itu yang terjadi di saat kita berkendara, terlebih saat terjadi sebuah insiden. Oke, langsung aja. Ini merupakan salah satu produk dashcam yang sudah saya beli. Ya, ini dikeluarkan oleh Lenovo, full screen streaming rear view mirror recorder. Bisa dilihat dari sini, boxnya didominasi dengan warna putih yang dipadukan dengan warna orange. Kebetulan yang saya beli ini merupakan seri V7. Nah, untuk seri V7 ini sendiri, dia memiliki dua varian. Yang pertama itu varian Plus, dan yang kedua varian HD. Lantas apa bedanya, bro? Nah, bedanya itu hanya terletak pada kamera belakangnya. Untuk kamera pada varian Plus itu memiliki resolusi di 1080 pixel, sedangkan untuk varian HD-nya hanya di 720 pixel. Tapi nggak masalah, yang penting fungsinya tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yuk kita buka boxnya. Oke, yang pertama kita temui itu user manual atau manual booknya. Ya, kalau barang pabrikan pasti kita nemuin ini ya, nggak mungkin enggak. Yang kedua kita ketemuin itu ada karet bracket. Ini nanti kepake untuk pemasangan perangkat intinya ke spion bawaan mobil kita. Selanjutnya ada box hitam. Ini di dalam sini ada dua buah set kabel. Yang pertama kabel untuk ke kamera belakang dan yang kedua kabel powernya. Nah, nanti kabel powernya kita sambungin ke soket 12 volt di mobil kita. Di sini juga ada kamera belakangnya ya. Nah, ini yang terakhir. Ini itu kalau dalam keadaan mati fungsinya sama seperti spion biasa ya. Nah, dia itu kalau hidup full, layarnya full screen. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 buah slot. Yang pertama slot USB. Slot USB ini merupakan slot power. Yang tadi saya udah bilang kabelnya disambungin ke soket 12 volt di mobil kita. Yang kedua itu ada female jack. Nah, female jack ini nanti untuk sambungin kabel ke kamera belakang dan lampu mundur kendaraan kita. Yang terakhir itu ada slot micro SD. Micro SD yang digunain ini harus micro SD kelas 10 dan maksimal di 128 GB. Selanjutnya ada speaker di bagian bawahnya dan ada satu tombol. Tombolnya ini berguna untuk matiin layarnya. Udah, itu aja sih isi di dalam boxnya. Lantas gimana cara pasangnya? Langsung kita beralih ke cara pemasangannya dan alat-alat apa aja yang kita butuhin sebelumnya. Oke. Simak video selanjutnya. Oke, inilah alat yang kita butuhkan. Pertama-tama kita bisa mencopot karet pintunya ya. Untuk selanjutnya kita bisa renggangkan panel-panel yang akan dilalui oleh kabel. Hal ini dilakukan mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang.
Jangan lupa copot lampu bagian belakang. Selanjutnya kita sisipkan kabel melalui plafon. Untuk kabel power, kita bisa tarik melalui bawah dashboard hingga menuju soket 12 volt. Sedangkan untuk kabel kamera belakang, kita bisa menariknya melalui plafon atas hingga ke belakang. Untuk ujung kabel kamera belakang dengan soket kecil berwarna hijau bisa kalian sisipkan melalui celah-celah sempit hingga menuju ke pintu bagasi belakang. Tapi perlu diingat, kabel merah yang ada jangan sampai tertarik sepenuhnya, karena kabel merah tersebut harus disambungkan ke lampu mundur. Untuk menyambungnya kita bisa menggunakan quick jumper sehingga lebih aman. Seperti inilah penempatan kamera belakang. Untuk kabelnya bisa kita sisipkan melalui celah lampu plat nomor belakang. Sambungkan kedua soket yang ada. Lalu balut dengan selotip hitam agar dapat merekat dengan sempurna serta tidak mudah terlepas. Jangan lupa untuk sambungkan kembali soket lampu plat nomor belakang. Berikut tampilan dari dashcam ini. Kita dapat merubah tampilan display dengan menggeser layar ke kanan dan ke kiri. Sudut kamera pun bisa kita atur sehingga memperoleh tampilan yang kita inginkan. Berikut pengetesan untuk kamera mundur. Jangan lupa kalian sesuaiin ya sudutnya. Inilah fitur-fiturnya.
Hasil recording bisa kita cek ya di mode playback. Ini merupakan tampilan depan. Dan ini merupakan hasil rekaman kamera belakangnya. Oke, mari kita cek menu settingnya. Yang pertama kita lihat volume setting ya, bisa kita atur. Selanjutnya ada video resolution. Ada photo quality. Kita bisa setting juga loop recordingnya, mau 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Dan ada mode Starlight. Starlight itu seperti night mode, jadi berfungsi untuk malam hari. Dan selanjutnya ada settingan motion detection. Jadi dashcam ini akan merekam jika terjadi gerakan. Untuk kemudian ada juga G-sensor. Ini berguna ketika terjadi impact. Nah, jangan lupa untuk diatur auto screen off-nya. Itu tergantung keinginan kalian ya, mau 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Kalau saya sih pilih 1 menit aja, biar nggak nyala terus layarnya. Udah semua ya yang tadi kita mau bahas, mulai dari dashcam itu apa, fungsinya apa, isi di dalam produk yang tadi saya bahas, terus cara pemasangannya. Cara pemasangannya simple kan? Jadi kita bisa ngelakuinnya di rumah atau lakuin sendiri pemasangannya. Tinggal kita siapin aja alat-alatnya yang dibutuhin. Oke, sekian video dari saya dan terima kasih. Bye-bye.